Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mulai pembahasan pada bab yang baru, yaitu bab translasi. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang setengah putaran. Nah, di bagian translasi ini nanti akan kita lihat kaitannya dengan setengah putaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi translasi di sini sebenarnya sama saja dengan apa yang kita pelajari sewaktu di sekolah atau SMA misalnya. Katakanlah kita punya seperti ini, titik A, kita geser ke kanan misalnya. Kalau ada koordinat kartesiusnya kan biasa begini, x, y. Kita geser ke kanan sejauh 3, ke atas sejauh 2, berarti kan jadinya begini, 1, 2, 3, sejauh 2 ke atas berarti 1, 2. Maka hasilnya nanti di sebelah sini. Ini biasa yang ditulis faktor pergeserannya itu 3,2 ya. Iya, 3,2. Karena 3 ke kanan, 2 ke atas. Namun pada bagian ini untuk pergeseran kita akan dekati dengan konsep lain daripada apa yang kita kenal di SMA. Sebenarnya itu juga yang kita lakukan, cuman kita tidak diperkenalkan dengan istilah konsep yang mungkin kita tidak diperkenalkan dengan istilah ini. Istilah yang kita mau gunakan di sini adalah istilah ruas garis berarah. Tentu untuk ruas garis berarah ini kita harus mengetahui dulu definisinya, ya, supaya kita bisa memahami nanti apa maksud dari ruas garis berarah. Ruas garis berarah adalah ruas garis yang salah satu ujungnya merupakan titik pangkal dan titik ujung yang lainnya merupakan titik terminal atau titik akhir. Bentuknya seperti ini. A ini titik pangkal, B ini titik akhir, bentuk panah. Adapun notasinya itu ini, AB panah setengah, berarti begini, A, B, kemudian panah di atasnya tapi setengah. Bedakan dengan yang ini yang sebelum-sebelumnya dibahas itu, pernah diperkenalkan itu ini, sinar AB, beda. Kalau sinar AB itu beda juga ininya. Sinar itu garis yang ada pangkalnya tapi tidak ada ujungnya. Kalau ini yang setengah begini itu ruas garis berarah. Jadi dia cuma ruas garis juga, jadi punya panjang tetapi juga punya arah. Beda dengan sinar. Sinar kan dia punya arah tapi tidak panjangnya tak berhingga. Sedangkan ruas garis berarah itu punya panjang juga, arahnya juga punya. Jadi itu bedanya. Kemudian untuk CD, ruas garis berarah CD itu simbolnya seperti ini juga, sama, kasih panah setengah. Ini CD. Bedakan kalau ditulis begini, DC. DC berarti panahnya begini. Gambarnya seperti ini. Ini D, ini C. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengenal istilah ruas garis berarah ini, juga sudah diperkenalkan ilustrasinya atau contohnya seperti pada gambar ini. Kita akan coba melihat istilah selanjutnya terkait dengan garis berarah, yang nantinya istilah ini yang paling dekat lah, atau bisa kita katakan yang langsung nanti kita gunakan untuk mendefinisikan apa yang kita maksud dengan translasi tadi. Coba kita lihat definisi selanjutnya. Definisi selanjutnya itu ada istilah garis berarah yang ekivalen. Jadi di sini ada definisi. Kita katakan ruas garis berarah AB ekivalen dengan ruas garis berarah CD. Dinotasikan dengan AB sama dengan ada titiknya CD. Jadi begini notasinya. Di situ ada titiknya kalau ekivalen. AB ini sama dengan tapi pakai titik CD. Kalau segitiga kemarin kongruen kan begini, segitiga ABC itu kongruen itu kan seperti ini dengan PQR misalnya. Kalau sebangun kan biasanya seperti ini, atau kadang juga ada yang buku yang begini saja simbolnya seperti itu. Sekarang ada istilah ruas garis berarah yang ekivalen. Ruas garis berarah AB dikatakan ekivalen dengan ruas garis berarah CD. Kemudian juga disimbolkan seperti ini, sama dengan ada titiknya. Jika terdapat setengah putaran SP atau setengah putaran berpusat di P, di mana P itu titik tengah BC,
sehingga SPA sama dengan D. Nah, ilustrasinya seperti ini di bawah. Jadi kita katakan AB dan CD itu ekuivalen. Jadi ini AB ini ros garis berarah, kemudian CD juga ros garis berarah. Sebentar, berbagi dulu. CD juga ros garis berarah. Nah, kita katakan AB dan CD ini adalah ros garis berarah yang saling ekuivalen atau yang ekuivalen ketika kita bisa menemukan suatu setengah putaran ini. Ada setengah putaran yang pusatnya di P, sehingga setengah putaran tersebut memetakan titik A. Dia memetakan titik A ini ke titik D, di mana P-nya ini adalah P-nya itu adalah pertengahan dari C dengan B, pertengahan ros garis BC. Jadi ini P-nya, ini harus pertengahan sini. Nah, itu maksudnya. Nah, dan ternyata ini dari gambar ini kan bisa dilihat peta dari A ini dengan pusat putaran itu P itu pasti adalah D. Ini petanya, ini kan petanya 180 derajat kan ke sana ya, setengah putaran. Nah, saya kira cukup jelas seperti itu. Adapun ketika ini kan kalau CD dan AB nya tidak segaris, juga tetap bisa dilakukan kalau segaris. Contohnya ini yang di bawah, kita perhatikan ini AB nya di sini, ini CD nya di sini. Nah, katanya kan ini CD dengan AB dikatakan ekuivalen, ros garis berarah yang ekuivalen jika kita bisa menemukan atau ada setengah putaran berpusat di P, di mana P itu pusat titik tengah dari BC. Berarti ambil dulu titik tengahnya BC, berarti ini sama panjang dengan ini, P di sini, sehingga peta dari A terhadap setengah putaran yang berpusat P adalah D, atau SPA sama dengan D. Kita tinggal lihat ini, kalau A ini dibuat setengah putarannya, saya kira cukup jelas ini setengah putarannya itu ke sana nanti ya, karena kan segaris. Nah, maka kita katakan ros garis berarah AB itu ekuivalen dengan ros garis berarah CD. Saya kira cukup jelas seperti itu dari segi definisinya.